saya senang kok. Saya senang menjalankan kewajiban saya. Seperti itu karena ya demi kita bersama anak-anak nanti menjadi generasi yang hebat. Amin. Ya. Ini Ibu, kalau saya lihat jadwal tadi Ibu ya, ini hari ini kan jenengan itu melakukan teknik coaching, Ibu. Berarti jenengan yang meng-coaching Ibu. Kalau saya lihat di sini Ibu Rin hari ini, Ibu. Nah, ini tujuan saya untuk meminta Ibu ke ruangan saya. Ini Ibu, boleh kan saya tanya dulu? Boleh, monggo Bu. Ini Ibu, kira-kira Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching apa belum? Bismillah Bu. Bismillah. Bismillah itu ya, persiapan yang luar biasa lah ya. Dan saya sudah melihat Ibu sudah siap sekali melakukan coaching. Ini ya Bu ya. Saya hanya pesan Ibu, tetap pada jalur kita, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang pasti adalah dengan cari kata kunci dari permasalahan itu, bagaimana caranya biar Ibu Rin hari ini yang nanti selaku coaching itu bisa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita yang menyelesaikan, biar potensi beliau itu muncul begitu ya. Nah, tentunya ini dibutuhkan kehadiran Ibu di situ. Kehadiran di sini maksudnya adalah tidak hanya badan Ibu saja yang hadir, melainkan hati perasaan Ibu. Berarti ada mendengarkan dengan rasa di situ. Kemudian jangan lupa Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bermakna. Harapannya nanti Ibu Rin hari ini selaku coaching ya itu akan bisa melepaskan masalahnya dan juga bisa menggali kemampuan dirinya untuk bisa lepas dari. Nah, Ibu, insya Allah Bu, oke keren. Kemudian Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu satu kehadiran penuh yang tadi sudah menjaga ya di depan. Terus saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Oke. Dan juga saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi itu ya kompetensi yang Ibu inginkan. Nah, saya mau tahu lagi nih Bu, kompetensi yang lebih spesifik yang apa yang pengen Ibu yang kembangkan? Kalau saya kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Ingin menjadi pendengar yang aktif, ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Oke, Ibu Yani, menurut Ibu indikator ketercapaian proses coaching ini seperti apa Ibu? Indikatornya bagaimana ya? Oh iya Bu, indikator pencapaiannya itu yaitu coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Ya hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan Ibu. Ini waktunya kayaknya panjenengan sudah harus melakukan coaching ini dengan Ibu Rin. Terima kasih sekali Rin. Mudah-mudahan sukses ya, dan potensi daripada Ibu Rin nanti bisa terbalikkan oleh panjenengan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Moga-moga matur nuwun Ibu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau terlambat, mempersilakan malah ada. Sehat Rin? Alhamdulillah Bu, yang sehat. Alhamdulillah.
tunggal panjenengan nggih berdua ya untuk melakukan coaching nggih. Ibu Rin selaku coach yang ingin apa namanya ya menceritakan apa yang menjadi permasalahan, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah khawatir atau bagaimana kok dengan kehadiran saya di sini ya. Saya hanya akan apa istilahnya ya, hanya lihat ataupun mengamati panjenengan berdua. Jadi anggap saja saya nggak ada seperti itu. Oke, silakan untuk ngobrol nyaman saja Ibu. Terima kasih ya. Jadi ini Makasih ya. Sama-sama. Burin, sehat deh? Alhamdulillah sehat. Ya, Burin, saya kepingin ngobrol sama Burin. Yaitu kemarin Burin WA ke saya ya. Iya, yaitu kira-kira ada apa kalau boleh pengen tahu? iya Ibu, saya tuh sebenarnya punya masalah. Tapi masalahnya itu ya seputar pembelajaran sih. Oh, iya. Cuma pada kesempatan itu saya ingin curhat sama Bu Yani. Cuma ketika saya telepon, Bu Yani kayaknya lagi sibuk jadinya hanya di reject. Oh, iya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Bu. Saya Cerita. Ya mohon maaf ya Bu, ya kadang HP itu ya kalau saya kan perjalanannya jauh, jadi memang kalau misalkan di telepon saya tidak angkat seperti itu ya, karena saya perjalanannya 50 menit. Oh, itu ya. Ya, Bu Rin Arumi, tadi Bu Rin mendikong nggih bahwa punya permasalahan dalam seputar pembelajaran itu ya. Kalau boleh tahu apa sih permasalahannya? Ya, jadi begini Bu, saya kan kebetulan belajar IPS ya, IPS 8. Saya melihat anak-anak itu kelihatannya kok tidak terlalu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Mereka kayaknya sepertinya agak bermalas-malasan gitu. Bahkan mungkin kalau saya melihat mungkin menurut mereka IPS itu kurang menarik ya Bu. Tadi Burin mendikong ya bahwa Burin itu guru kelas mata pelajaran IPS guru kelas 8 melihat anak-anaknya itu tidak antusias, yaitu bermalas-malasan. Coba mengapa sih anak-anak itu tidak antusias dalam pembelajaran IPS? Mungkin saya dalam pembelajaran IPS itu kurang berpihak pada murid gitu ya. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan murid. Dan juga mungkin saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi mungkin masih kurang gitu ya. Coba saya ingin bertanya ya, menurut Burin itu pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih Bu? Sebenarnya pembelajaran diferensiasi kalau menurut saya ya, kita itu memang harus tahu ya, apa minat siswa ya, minat siswa, kemudian gaya belajar, dan yang pasti itu memang kebutuhan murid bisa terpenuhi. Itu menurut Burin Arini ya, yaitu pembelajaran ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya murid itu antusias. Itu ya. Oh iya, Burin, kalau ini Ibu cuma minta, kalau misalkan Burin itu berarti sudah tersolusikan masalahnya sendiri, yaitu ya dengan pemberian pembelajaran berdiferensiasi. Coba Burin, kalau misalkan berdasarkan pengamatannya itu berada di level berapa? Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah menerapkannya, tapi masih ada di level 5. Terus kira-kira itu Burin itu kepengen di level berapa? Kalau saya mungkin 8 Sudah cukup 8? Tidak kepengen 10? ya sebenarnya kalau memang bisa berkembang ya 10, tapi karena memang kondisi ya, jadi saya ya targetnya nggak terlalu tinggi, saya 8 aja. Oke, terima kasih.
kira-kira apakah rencana untuk kemampuannya itu supaya pembelajaran diferensiasinya itu mencapai level 8 itu boleh? Saya punya rencana depan nanti kalau saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu diferensiasinya kalau saya mungkin sekarang hanya satu gitu kan, tapi nanti untuk depan saya akan menerapkan 3 ya, jadi bisa di proses, bisa di konten, ataupun juga nanti di produknya. Oke, terima kasih luar biasa Bu Rin. Berarti rencana kedepannya untuk Bu Rin itu mencapai level 8 itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, dan berdiferensiasi produk. Seperti itu Bu Rin, hebat, luar biasa ternyata. Itu strategi yang luar biasa ya Bu Rin. Ya ternyata nanti kalau Bu Rin sudah melaksanakan ketiga dalam proses berdiferensiasi, yaitu ada proses, ada produk, ada konten, itu anak akan antusias dalam pembelajaran IPS Bu Rin. Yang pasti saya berharap nanti anak-anak itu bisa terpenuhi kebutuhannya oleh pembelajaran. Oke, ya. Bu Rin, nah ada Ibu mau tanya ya, coba dalam kegiatan itu coba siapa saja yang dilibatkan? Kalau saya yang ingin saya lihatkan itu yang pertama itu adalah memang BK ya. Oh, BK ya. Karena kita akan tahu ya posisi anak-anak seperti apa minat belajarnya, gaya belajarnya kayak gitu ya, untuk menerapkan diferensiasi prosesnya. Kemudian ada akan sejawat, terutama itu adalah guru mapel yang ada di IPS itu, karena memang tidak hanya saya sendiri sih, tapi ada guru kelas 7 maupun guru kelas 8 dan juga mungkin ya kepala sekolah. Nanti kepala sekolah saya akan minta. Oke, ya. Bu Rin, kita waktunya sudah itu ya limit. Nah sebelum itu saya mau tanya nih. Nah dari obrolan ini, di penghujung obrolan itu kira-kira apa sih yang didapatkan dari percakapan tadi itu? Saya senang ini, saya sudah bisa menemukan solusi walaupun itu memang ya itu dari saya sendiri ya. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi pada anak-anak supaya anak-anak itu lebih antusias dan mengikuti kegiatan IPS, dan juga mereka itu bisa menerima pembelajaran dengan baik, aktif, kemudian juga menyenangkan bagi mereka, tidak membosankan pelajaran IPS ini. Ya, ternyata Bu Rin luar biasa. Terima kasih. Masalahnya sendiri bisa tersolusikan oleh sendiri. Luar biasa ya Bu Rin. Ya. Oke, terima kasih. Nah ini Ibu, mohon maaf ngobrol kita ini kira-kira mau menerapkan pembelajaran berdiferensi itu kapan rencananya? Rencananya ini nanti mulai tahun ajaran dunia ini ya Bu. Oh, iya. Ini kan kebetulan masih di akhir tahun pembelajaran. Nah besok di tanggal 22 kita kan sudah melakukan ya masuk ke pembelajaran tahun ajaran 2024-2025. Nanti dari awal saya sudah akan merencanakan untuk membuat belajar yang posisinya adalah menyangkut atau memuat 3, paling tidak ada diferensiasi proses, produk maupun konten. Oke, luar biasa. Saya tunggu ya, yaitu untuk tahun ajaran 2024-2025 Bu Rin Anili akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari 3, yaitu pembelajaran diferensiasi menggunakan proses, produk, dan konten ya. Selamat Bu Rin, semoga berhasil. Saya hanya bisa mendoakan semoga kedepannya lebih baik dan lebih berhasil. Begitu ya dari saya. Ya, ternyata saya bisa menemukan solusi. Oke. Dari pembicaraan ini saya juga senang banget bisa, istilahnya paling tidak beban saya sudah lepas, saya sudah bisa menemukan solusinya, dan suatu saat atau mungkin ibu bisa melihat proses
pembelajaran saya di kelas. Ya, saya tunggu ya kalau ajaran baru. Terima kasih Bu Irin. Monggo salam. Sukses ya Bu. Oke. Ini Ibu. Tadi saya mengamati proses coaching panjenengan terhadap Ibu Rin. Keren. Sudah alur lintas sudah dilaksanakan oleh panjenengan. Dari catatan saya tadi, panjenengan sudah melakukan identifikasi, Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaik-baiknya yang dilakukan, dan panjenengan sudah membantu coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching sendiri agar rencananya itu nanti dapat dilakukan dengan baik ya. Kemudian tadi saya juga sempat mengamati panjenengan itu sangat fokus pada kegiatan itu. Nah, kira-kira apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Yaitu saya itu mengembangkannya yaitu dengan prosesnya, yaitu dengan alur filter. Oh ya, tetap dengan alur filter ya? Iya. Tadi saya insya Allah sudah menanyakan tujuannya ya, sudah melakukan verifikasi dan sudah mengarahkan coach itu menemukan rencana aksinya Iya, itu. ya, betul. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana Ibu? Ya, langkah selanjutnya itu yaitu Setelah dari pengalaman ini ya? ya, langkah selanjutnya yaitu nanti coach itu akan Bu pateni sih kok jelas Coaching itu kan? boleh ya. Ayo. Terus aja, terus salah nggak Mas? Oke. Apa yang Ibu lakukan? Apa langkah selanjutnya setelah proses coaching tadi? Oh iya. Setelah proses konsultasi yaitu saya akan melakukan sesuai dengan alur cerita tadi ya Bu. Oke. Nah, yaitu menanyakan sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi dan sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi. Tetapi ini Bu, tadi mungkin saya itu sepertinya kok kayak belum memberikan apa ya, pertanyaan berbobot seperti itu Ibu. Oh. Berarti langkah kedepannya Ibu akan Yaitu mendalami tentang teknik coaching, yaitu prinsipnya tentang tekniknya supaya pembelajar tentang coachingnya itu lebih bagus seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibunya. Pada proses coaching ini Ibu udah sukses ya, Ibu udah sukses melaksanakan coaching, sehingga saya tadi lihat, saya amati Ibu sudah bisa menemukan potensi dirinya. Ya, kedepannya harapan kita bersama kita bisa melakukan proses coaching ini ya pada setiap orang, sehingga tanpa kita repotlah untuk mencarikan solusinya. Sukses selalu Ibu. Amin.